igini Gi. Buku naga kakan agak-agak igini Gi. Waduh, apaan itu? Nggak usah. Nggak usah pakai itu. Saya bisa kok kalau cuma nyalain api doang. Bentar ya. Teknologi ya. Pak Rungkat berdiri tegak di depan api unggun yang menyala terang. Api itu berasal dari satu klik korek api merek yang tampak biasa saja. Tapi di mata suku pedalaman yang belum pernah melihat api muncul begitu saja dari jari seseorang, itu tampak seperti mukjizat dari langit. Reaksi mereka luar biasa. Mereka langsung bersujud dengan penuh hormat. Beberapa bahkan menangis dan menggigil ketakutan. Mereka mengira seorang juru sihir agung baru saja menampakkan diri. Awalnya, Pak Rungkat mengira semua ini hanyalah semacam lelucon atau prank kamera tersembunyi. Tapi saat seorang kepala suku mengangkatnya ke atas tandu yang terbuat dari tulang rusa dan dihias dengan bunga plastik, perlahan kesadaran itu datang. Ini nyata, ia benar-benar dianggap sosok sakral oleh suku itu. Sementara itu, dari kejauhan, Robi, Topan, Peyot, Dot dan Kona bersembunyi di balik semak-semak. Mereka memperhatikan dengan takjub saat Pak Rungkat diarah keliling kampung. Dihiasi kalung dari kulit buaya dan mahkota dari sabut kelapa. Kekaguman mulai berubah jadi rasa lapar dan ide gila. Dot, yang masih memegang sisa sosis hasil curian sebelumnya, mengusulkan rencana dadakan, menyamar sebagai murid sang juru sihir untuk bisa ikut menikmati makanan dan perlakuan istimewa. Tidak butuh waktu lama, mereka bertiga pun datang ke perkampungan itu dengan gaya pura-pura aneh, membungkuk dan bicara dengan bahasa yang tidak jelas. Aksi mereka sukses. Warga kampung semakin percaya kalau Pak Rungkat memang juru sihir agung. Dan mereka bertiga adalah murid-muridnya. Mereka pun disambut hangat dan langsung diberi makanan, meski makanan itu cukup mencurigakan. Sate daging yang masih bergerak-gerak, seperti belum sepenuhnya mati membuat mereka ragu. Tapi karena lapar, semua ditelan dengan pasrah. Malam harinya, suku itu menggelar upacara besar. Api unggun dinyalakan dengan megah. Pak Rungkat duduk gagah di atas kursi dari tulang kerbau. Sementara Robi dan yang lainnya ditugaskan untuk memanggil roh langit dengan senter HP. Cahaya dari senter dianggap sebagai cahaya ilahi oleh seluruh penduduk kampung. Keesokan paginya, suasana berubah. Kepala suku datang menemui Pak Rungkat dengan misi baru, mengusir roh jahat dari Gunung Keramat. Awalnya terdengar sepele. Tapi ketika dijelaskan bahwa yang dimaksud roh jahat adalah makhluk besar yang bisa terbang, bersuara seperti petir, dan mencuri ternak, wajah Pak Rungkat langsung berubah. Ketakutan mulai merayap naik. Ini bukan lagi permainan, ini misi hidup dan mati. Malam itu, langit tampak berat. Awan menggumpal, menyembunyikan bintang dan bulan. Suasana di desa primitif masih dipenuhi riuh perayaan. Api unggun menjilat malam, menari bersama bayangan tubuh-tubuh yang menari dalam irama tabuhan aneh, seperti irama dari dunia lain. Pak Rungkat duduk di singgasana anyaman bambu, tubuhnya dihiasi kalung tulang dan kain penuh simbol. Di matanya, sorot resah menyala. Gelar yang baru saja ia terima, penakluk langit, justru membuatnya semakin terperangkap dalam peran yang tak ia minta. Ia bukan juru sihir. Ia hanya pria biasa yang kebetulan bawa korek gas dan pernah ikut camping waktu SD. Sementara itu, Robi, Dot, Kona dan Topan menyelinap di balik tenda-tenda daun. Mereka tidak ikut bersorak, mereka mengamati, mengukur celah, mengingat jalan masuk. Mereka tahu, jika terlalu lama tinggal di desa ini, kebohongan akan jadi penjara. Dan penjara ini lebih lembut, tapi jauh lebih dalam. Langkah demi langkah disusun. Mereka memetakan area, letak gerbang, titik penjagaan, pos air, jalur sungai kecil yang mengalir di balik hutan. Semua dicatat dalam ingatan. Tujuan mereka cuma satu. Keluar dari sini sebelum pagi datang, sebelum desa meminta lebih banyak keajaiban dari mereka. Di sebuah sudut, seorang perempuan suku, bertubuh tinggi dengan sorot mata tajam dan rambut dikepang seperti tali tambang kapal, memperhatikan gerak-gerik mereka. Ia bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai penjaga darah langit, pelindung garis suci suku. Ia mencurigai sesuatu.
Tapi, belum bertindak, Pak Rungkat menatap ke langit. Dalam hatinya, ia menghitung waktu. Mereka semua tahu, begitu matahari muncul, akan ada upacara baru. Upacara pemanggilan roh bumi. Dan itu artinya, ia harus menunjukkan lagi keajaiban baru. Keajaiban yang sudah tidak bisa ia pura-pura lagi. Malam semakin dalam. Angin mulai menggoyangkan dedaunan. Sunyi menyusup di sela-sela tawa. Saat itulah, mereka mulai bergerak. Perlahan, tenang, menyelinap di antara bayangan dan bebauan dupa. Tapi langkah mereka terhenti. Dari kejauhan, suara lonceng bambu terdengar. Lonceng yang hanya dibunyikan saat desa sedang dalam bahaya besar. Atau ketika ada pengkhianat di antara mereka. Tanpa satu kata pun, semua kepala menoleh ke arah mereka. Pandangan ratusan mata liar menembus malam. Api unggun mendadak redup, seolah ikut bersekongkol dalam drama yang baru dimulai. Tubuh-tubuh yang tadinya duduk santai, kini perlahan bangkit. Suara lonceng bambu terus menggema, menabrak dado dada yang mulai diliputi ketegangan. Suara itu seperti mantra tak kasat mata, memanggil semua warga untuk berkumpul, menyalakan naluri purba yang selama ini tertidur. Pak Rungkat berdiri kaku di atas kursinya. Pandangan matanya tajam menyorot ke arah Robi, Kona, dan Topan. Namun bukan dengan marah, melainkan penuh kecemasan. Ia tahu, jika sampai suku ini merasa dikhianati, konsekuensinya bisa lebih dari sekadar diusir. Bisa jadi, mereka semua akan dianggap membawa kutukan dan harus dibersihkan. Apapun makna dari kata itu menurut adat setempat, perempuan dengan rambut kepang tebal melangkah maju. Matanya yang sedingin batu malam terus mengawasi gerakan keempat anak itu. Langkahnya ringan, tapi penuh ancaman. Ia membawa tombak dari kayu hitam, dihias bulu dan ukiran merah, yang tampak seperti darah kering. Kepala suku akhirnya muncul dari balik dinding daun besar. Tubuhnya dililit kain kulit yang dihiasi kangkeng-kangkeng kerang. Di tangannya, sebuah topeng kayu besar, dengan bentuk wajah dewa, diseret di tanah, meninggalkan jejak melingkar, seperti lambang ritual. Ia mengangkat tangan, semua suara berhenti. Tanpa kata, ia menunjuk ke arah Robi dan kawan-kawan. Gerakannya lambat, tapi syarat makna. Lalu ia bicara dalam bahasa sukunya. Keras dan jelas. Warga menjawab serempak, menggaungkan semacam nyanyian yang ritmenya naik perlahan. Seperti ombak sebelum badai. Robi mulai mundur. Topan menggenggam senter HP erat-erat. Mencium sisa sosis di sakunya. Entah untuk keberanian atau kenangan terakhir. Kona hanya menatap kosong. Tubuhnya siap lari, tapi jiwanya tertinggal di belakang. Pak Rungkat melangkah turun. Ia harus ambil alih. Ia berjalan ke tengah lingkaran, memotong irama yang semakin liar, lalu ia melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Ia menggigit korek apinya dan menyalakannya dengan mulut. Pertunjukan terakhir. Api menyala tepat di depan wajahnya. Dan ia meniupnya ke atas, menciptakan ilusi semburan lidah api ke langit. Warga menjerit takjub. Sesaat, semuanya terdiam. Keheningan yang rapuh. Dan itulah celahnya. Robi berlari lebih dulu. Disusul Topan, dan Kona. Mereka menembus semak, berlari menyusuri jalur air yang sudah mereka petakan sebelumnya. Di belakang, suara trompet kerang ditiup keras, tanda pengejaran telah dimulai. Pak Rungkat tak bergerak, ia tetap berdiri di tengah api yang mulai padam. Matanya menatap jalur pelarian yang ditelan hutan. Ia tahu, waktunya sudah habis. Tapi ia tersenyum tipis, karena murid-murid palsunya mungkin punya kesempatan untuk lolos.